Gunung selalu menyimpan misteri. Di balik keindahannya yang memukau, ada kisah-kisah yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa pendaki berhasil mencapai puncak dan pulang dengan selamat, tetapi ada juga yang tidak pernah kembali. Mereka hilang, tanpa jejak seolah ditelan oleh gunung itu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka tersesat, atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan, sesuatu yang tidak kasat mata, namun selalu mengawasi setiap langkah mereka? Malam ini kita akan mengupas sebuah kisah nyata yang hingga kini masih menjadi misteri. Sebuah pendakian yang berakhir dengan kehilangan. Seorang pendaki yang menghilang begitu saja, tanpa tanda-tanda, tanpa jejak, dan tanpa satupun petunjuk. Jika kamu seorang pecinta alam, seorang pendaki, atau hanya sekadar penikmat cerita mistis, bersiaplah. Karena setelah mendengar kisah ini, mungkin kamu akan berpikir dua kali sebelum mendaki sendirian, atau bahkan sebelum menjejakkan kaki di gunung yang salah. Tetap di sini, karena kisah ini akan membuatmu merinding. Jika kamu penasaran dengan kisah-kisah mistis nyata seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasimu, agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Bagikan video ini ke teman-temanmu, karena siapa tahu mereka juga pernah mengalami kejadian serupa saat mendaki. Apakah gunung benar-benar hanya tempat wisata, atau ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Gunung itu dikenal sebagai salah satu tujuan favorit para pendaki. Jalurnya tidak terlalu sulit, pemandangannya indah, dan udaranya begitu segar. Namun di balik semua keindahan itu, ada kisah yang tak banyak orang tahu. Kisah tentang para pendaki yang menghilang tanpa jejak, seolah ditelan oleh gunung itu sendiri. Malam itu, sekelompok pendaki bersiap untuk perjalanan mereka. 5 orang pemuda, Arif, Dika, Rina, Bayu, dan Sinta, berencana mendaki gunung tersebut demi mencari pengalaman baru. Mereka sudah sering mendaki bersama, dan kali ini mereka ingin menaklukkan puncak yang katanya memiliki pemandangan matahari terbit paling indah. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi kisah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Perjalanan dimulai dengan lancar. Mereka tiba di base camp, melakukan registrasi dan mempersiapkan perlengkapan. Saat itu, seorang penjaga base camp, Pak Jono, sempat menatap mereka dengan ekspresi aneh. "Anak-anak, hati-hati ya. Kalau ada sesuatu yang terasa aneh, segera turun. Jangan coba-coba melawan atau mengabaikannya," ucapnya dengan nada serius. Sinta sempat merasa tidak nyaman mendengar peringatan itu. Tetapi yang lain hanya menganggapnya sebagai ucapan biasa. Mereka memulai pendakian saat sore menjelang malam. Jalurnya cukup jelas dan suasana masih terasa aman. Hanya suara langkah kaki mereka dan hembusan angin yang terdengar di tengah hutan gunung itu. Namun, beberapa jam setelah pendakian dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Bayu yang berjalan di barisan paling belakang tiba-tiba merasa ada yang mengikutinya. Setiap ia berhenti, suara langkah itu juga berhenti. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. "Ah, mungkin cuma perasaan," gumamnya sambil mempercepat langkah. Namun, semakin jauh mereka berjalan, suasana menjadi semakin aneh. Kabut tipis mulai turun, suhu udara semakin dingin, dan suara alam perlahan menghilang. Tidak ada suara burung, tidak ada suara hewan malam, hanya kesunyian yang terasa menekan. Saat mereka mencapai pos peristirahatan pertama, Dika menyadari sesuatu. Arif mana?" tanyanya sambil melihat sekeliling. Semua terdiam. Baru saja mereka berjalan bersama, tetapi kini Arif tidak ada. "Tadi dia masih di belakang kita, kan?" ujar Rina dengan nada panik. Mereka mulai memanggil nama Arif.
Tidak ada jawaban, tidak ada suara langkah kaki mendekat. Seolah-olah Arif menghilang begitu saja dalam hitungan detik. Panik mulai melanda. Bayu segera mengeluarkan senter dan mencoba menelusuri jalur yang mereka lewati. Namun, anehnya, jejak kaki Arif tidak ditemukan. Seakan-akan dia menghilang tanpa meninggalkan tanda apapun. Nggak mungkin, kita jalan di jalur yang jelas. Dia nggak mungkin nyasar. Seru Sinta, suaranya bergetar. Dika mencoba menenangkan yang lain. Oke, kita tetap tenang. Mungkin dia tertinggal sedikit. Kita cari ke belakang. Mereka kembali menelusuri jalur, memanggil-manggil nama Arif. Tapi sejauh mereka berjalan, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Saat itulah, Rina tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin di tengkuknya. Ada yang aneh, ada yang ngeliatin kita. Bisiknya, suaranya gemetar. Saat itu juga angin bertiup lebih kencang, membawa bisikan samar yang terdengar di antara pepohonan. Pulanglah. Sebelum terlambat, mereka semua membeku. Suara itu terdengar jelas, tetapi tidak berasal dari salah satu dari mereka. Pilihan yang sulit. Dika berusaha berpikir jernih. Mereka hanya punya dua pilihan, melanjutkan perjalanan dan berharap menemukan Arif di depan, atau turun kembali ke base camp dan melapor. Kalau kita lanjut, kita bisa ketemu sama pendaki lain di atas. Mungkin mereka melihat Arif, usul Bayu, meskipun suaranya terdengar ragu. Tapi kalau Arif masih di belakang, kita malah ninggalin dia. Balas Sinta, mereka terjebak dalam dilema. Waktu semakin larut dan suhu semakin turun. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dari balik pepohonan. Semua menoleh dengan tegang. Arif, panggil Dika dengan hati-hati. Tidak ada jawaban. Suara langkah itu semakin dekat, tapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang melihat sosoknya. Kemudian, sesuatu yang membuat darah mereka membeku terjadi. Suara itu tiba-tiba berhenti tepat di belakang mereka. Mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang bukan manusia. Saat Sinta memberanikan diri menoleh ke belakang, wajahnya langsung pucat. Itu bukan Arif. Suaranya hampir tak terdengar. Di balik kabut tipis berdiri sosok yang tampak seperti Arif. Namun ada yang salah. Wajahnya terlalu pucat, matanya kosong, dan tubuhnya sedikit melayang di atas tanah. Satu persatu mereka mulai mundur. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sosok itu mengeluarkan suara yang membuat mereka kehilangan kata-kata. Aku tidak bisa pulang. Suara sosok itu terdengar parau, seolah berasal dari tempat yang jauh. Sinta mundur perlahan, tangannya mencengkeram lengan Rina. Napasnya tersengal, hampir menangis. Itu bukan Arif. Kita harus pergi, bisik Bayu, suaranya bergetar. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, sesuatu terjadi. Sosok yang menyerupai Arif tiba-tiba menoleh dengan gerakan yang terlalu cepat dan kaku. Matanya yang kosong kini menatap tajam ke arah mereka. Jangan tinggalkan aku. Seketika angin bertiup kencang, membawa bisikan yang tidak mereka mengerti. Kabut semakin tebal, menyelimuti tubuh sosok itu hingga perlahan-lahan menghilang. Hening. Mereka masih berdiri terpaku, napas tersengal karena ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara hingga akhirnya Dika berusaha mengendalikan diri. Kita nggak boleh di sini lebih lama. Kita cari tempat aman, ucapnya tegas. Mereka pun bergegas meninggalkan tempat itu. Langkah kaki mereka terburu-buru. Namun perasaan aneh tidak hilang. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi keberadaannya terasa jelas. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, mereka akhirnya tiba di pos peristirahatan kedua. Sebuah tempat datar dengan beberapa bangku kayu dan papan penunjuk jalur. Seharusnya ada pendaki lain yang beristirahat di sini. Tetapi anehnya, tempat itu kosong. Kok sepi banget. Padahal tadi ada rombongan lain yang naik juga, gumam Rina. Matanya menyapu sekitar. Mereka duduk di bangku kayu, mencoba menenangkan diri.
Namun, ketakutan masih menyelimuti mereka, terutama setelah apa yang mereka lihat sebelumnya. Gimana kalau Arif masih hidup? Kita ninggalin dia begitu aja. Suara Sinta bergetar. Dika mengusap wajahnya yang mulai berkeringat meski udara dingin menusuk tulang. Aku juga mikir begitu, tapi tadi kita semua lihat sendiri. Itu bukan Arif. Hening. Tidak ada yang berani membantah. Namun saat mereka mulai berpikir untuk mencari bantuan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Tap, tap, tap. Langkah itu berat dan lambat, seperti seseorang yang berjalan dengan tubuh lelah. Mereka segera menyorotkan senter ke arah suara itu berasal. Di antara pepohonan, muncul seseorang. Wajahnya tertutup bayangan, langkahnya terseret-seret, pakaiannya lusuh. Arif, Bayu hampir berteriak. Mereka semua berdiri berharap itu benar-benar Arif. Namun semakin sosok itu mendekat, semakin jelas bahwa ada yang salah. Pakaian yang dikenakannya memang sama seperti yang dikenakan Arif saat mereka mulai mendaki. Tetapi tubuhnya terlihat lebih kurus, kulitnya pucat seperti mayat, dan matanya kosong tanpa ekspresi. Lalu, tanpa aba-aba, dia tersenyum. Senyuman yang tidak wajar, terlalu lebar, terlalu menyeramkan. "Kenapa kalian meninggalkanku?" Suara itu terdengar datar, tidak memiliki emosi. Mereka semua mundur dengan panik. Bayu bahkan hampir tersandung batu di belakangnya. Arif? Lo beneran Arif?" tanya Dika. Meskipun di dalam hatinya dia sudah tahu jawabannya. Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, tersenyum, dan kemudian melakukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Tubuhnya perlahan-lahan mulai bergetar, kemudian melayang beberapa sentimeter di atas tanah. "Aku lapar," bisiknya pelan. Sinta menjerit. Mereka tidak berpikir dua kali. Dengan panik mereka berlari meninggalkan tempat itu, tidak peduli ke arah mana, yang penting menjauh dari sosok mengerikan itu. Mereka terus berlari tanpa henti. Kegelapan malam dan kabut tebal membuat segalanya semakin sulit. Napas mereka tersengal, jantung berdebar kencang. Setelah beberapa menit berlari, mereka berhenti untuk mengambil napas. Kita harus turun. Sekarang juga," ujar Rina dengan wajah pucat. Namun, sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jalur yang mereka lalui kembali ke tempat yang sama. Pos peristirahatan kedua, bangku kayu yang sama, pohon yang sama, dan lebih buruknya lagi, sosok yang menyerupai Arif masih berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Kita sudah lari jauh." "Ini nggak mungkin," teriak Bayu panik. Namun yang membuat mereka benar-benar merasa akan kehilangan akal sehat adalah saat sosok itu kembali tersenyum. "Kalian tidak bisa pergi." Angin berhembus kencang, membawa suara-suara bisikan dari arah hutan. Pohon-pohon bergoyang liar, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dan tiba-tiba, di antara pepohonan, mereka melihat mata-mata lain yang mengintai mereka dalam gelap. Bukan hanya satu, ada banyak. Mereka bukan satu-satunya yang terjebak di gunung ini. "Dika, kita harus pergi sekarang juga," bisik Rina dengan suara putus asa. Namun kemana? Mereka sudah berlari sejauh mungkin, tapi entah bagaimana, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Pos peristirahatan kedua. Sesuatu yang tak terlihat sedang mempermainkan mereka. Sinta mulai terisak, tubuhnya gemetar hebat. "Kita nggak bisa keluar dari sini, kita udah terjebak." Bayu menggenggam lengannya dengan erat, mencoba menenangkannya. "Jangan mikir kayak gitu, kita pasti bisa keluar. Kita harus tetap jalan." Namun, langkah kaki mereka tertahan saat sosok yang menyerupai Arif tiba-tiba mulai bergerak. Gerakannya aneh, seperti tubuhnya dipaksa berjalan tanpa sendi. Lehernya berputar sedikit lebih jauh dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia, dan suara retakan tulang terdengar samar di udara. "Kalian mau meninggalkanku lagi?"
Suara itu parau tetapi juga terasa begitu dekat, seolah-olah bukan berasal dari mulutnya, melainkan dari segala arah. Lalu tiba-tiba saja, sosok itu berlari ke arah mereka. Tanpa berpikir, mereka langsung berlari ke arah lain. Nafas tersengal, jantung berdegup kencang, kabut semakin menebal menutupi pandangan mereka. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah tempat mereka berpijak mencoba menahan mereka. "Jangan berhenti, terus lari," seru Dika di depan. Namun di tengah pelarian, tiba-tiba Rina tersandung akar pohon besar dan jatuh ke tanah. "Rina!" teriak Sinta berusaha menariknya bangkit. Namun sebelum mereka sempat menolongnya, suara langkah kaki berat mendekat dari belakang. Bayu menoleh. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sosok itu masih mengejar mereka. Namun kini, tubuhnya semakin rusak. Kulitnya mulai menghitam, matanya berubah merah, dan senyumnya semakin lebar. "Kalian tidak boleh pulang." Dika langsung menarik Rina berdiri. Dan mereka kembali berlari sekuat tenaga. Namun, semakin jauh mereka berlari, semakin mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jalur yang mereka lalui terasa seperti berulang. Mereka melihat pohon yang sama, akar yang sama, bahkan bekas jejak kaki mereka sendiri di tanah. "Ini nggak mungkin," gumam Bayu. Wajahnya pucat pasi. Mereka benar-benar sedang berputar di tempat. Gunung ini tidak mengizinkan mereka pergi. Ketika mereka hampir putus asa, tiba-tiba terdengar suara lain dari balik pepohonan. "Hei, sini cepat!" Sebuah suara berat terdengar, memanggil mereka dari sisi kanan. Mereka semua menoleh dan melihat seorang pria tua berdiri di bawah pohon besar. Mengenakan jaket tebal dan membawa tongkat kayu, pria itu menatap mereka dengan ekspresi serius, lalu menggerakkan tangannya. "Kalau kalian nggak mau mati di sini, cepat ikut aku." Mereka ragu, tetapi di belakang mereka, sosok menyeramkan yang mengejar tadi masih berdiri di kejauhan, menatap mereka dari balik kabut. Tanpa pilihan lain, mereka akhirnya mengikuti pria itu. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka sampai di sebuah gubuk kayu kecil di tengah hutan. Pria tua itu menyalakan lentera, menerangi ruangan sempit yang dipenuhi benda-benda kuno dan jimat-jimat berdebu. "Kalian beruntung masih hidup," katanya sambil menatap mereka tajam. Dika yang masih berusaha mengatur napasnya, memberanikan diri bertanya, "Pak, siapa sebenarnya yang tadi mengejar kami? Apa yang terjadi dengan Arif?" Pria tua itu menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara pelan, "Gunung ini punya aturan sendiri. Banyak pendaki yang tidak tahu dan mereka melanggarnya. Arif sudah tidak ada. Yang kalian lihat tadi, itu bukan dia lagi." Jantung mereka seakan berhenti berdetak. "Lalu, siapa dia?" bisik Sinta. Pria itu menatap mereka dengan sorot mata penuh kewaspadaan. "Dia adalah bagian dari gunung ini sekarang. Dan kalau kalian tidak hati-hati, kalian juga akan menjadi bagian darinya." Suasana di dalam gubuk menjadi semakin mencekam. Di luar, kabut semakin tebal, dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara yang familiar. "Kalian masih di sini." Sosok itu belum pergi, dan mereka belum benar-benar selamat. Di dalam gubuk tua yang diterangi lentera temaram, Bayu, Dika, Rina, dan Sinta masih berusaha memahami kata-kata pria tua yang baru saja menyelamatkan mereka. "Arif sudah tidak ada. Yang kalian lihat tadi, itu bukan dia lagi." Kalimat itu terus terngiang di kepala mereka. Dika akhirnya memberanikan diri bertanya, "Maksud Bapak, apa yang sebenarnya terjadi pada Arif?" Pria tua itu menatap mereka lama sebelum menjawab dengan suara rendah, "Gunung ini punya aturan. Sekali kau melanggarnya, kau tidak akan bisa pulang." Hening, Bayu menelan ludah. "Tapi, kami tidak melakukan apapun." Pria itu menggeleng. "Kalian tidak sadar tapi teman kalian sudah melanggar sejak awal."
Semua menatap pria tua itu, menunggu penjelasan. Ada satu hal yang harus kalian tahu. Gunung ini tidak menerima orang yang datang dengan niat buruk. Hati mereka berdegup kencang. Sinta menggigit bibirnya, mencoba mengingat sesuatu. Maksud Bapak, Arif melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Pria tua itu menatapnya dalam. Kalian tahu kemana dia pergi sebelum menghilang. Mereka saling berpandangan. Benar, Arif sempat pergi sendirian malam itu. Ia mengaku hanya ingin buang air, tapi bagaimana jika ada hal lain yang ia lakukan? Apa yang sebenarnya dilakukan Arif? Pria tua itu mendekati jendela, menatap keluar ke dalam kabut tebal yang masih menyelimuti hutan. Di gunung ini, ada satu tempat yang tidak boleh disentuh manusia. Dan aku yakin teman kalian sudah melakukannya. Seketika suasana di dalam gubuk menjadi semakin mencekam, angin di luar berhembus semakin kencang, membuat dinding kayu gubuk berderit. Tiba-tiba Sinta menegang, matanya membulat. Itu, ia menunjuk ke pergelangan tangannya. Ada bekas goresan panjang di sana, merah kehitaman seolah terbakar. Dari mana bekas itu? Tanya Dika dengan panik. Sinta menggeleng. Aku nggak tahu. Ini nggak ada sebelumnya. Pria tua itu mendekat, menatap bekas luka itu dengan ekspresi serius. Sudah mulai. Gumamnya. Apa yang mulai? Desak Bayu. Pria itu menarik napas dalam. Kalian sudah ditandai. Kalau kalian tidak segera pergi, gunung ini akan mengambil kalian juga. Ketakutan menyelimuti mereka. Pria tua itu berdiri. Aku bisa membantu kalian keluar, tapi kita harus pergi sekarang. Tanpa membuang waktu, mereka segera keluar dari gubuk. Kabut masih pekat, tetapi pria tua itu tampak yakin dengan jalannya. Namun baru beberapa langkah, angin dingin bertiup kencang dan tiba-tiba terdengar suara bisikan. Lembut tetapi menusuk langsung ke dalam kepala mereka. Jangan pergi. Langkah mereka terhenti. Suara itu sangat familiar. Rina menoleh dengan mata terbelalak. Itu suara Arif. Dika langsung menarik tangannya. Jangan dengarkan. Tapi sudah terlambat. Dari dalam kabut, bayangan tinggi muncul berdiri tepat di jalur mereka. Sosok itu menyerupai Arif. Tetapi lebih menyeramkan. Kulitnya semakin pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan senyumnya lebar seperti robekan luka. Kalian benar-benar mau meninggalkanku? Sinta menjerit. Pria tua itu langsung mengayunkan tongkat kayunya ke tanah, mengguratkan sesuatu di atas tanah. Jangan lihat matanya, jangan biarkan dia berbicara dengan kalian, teriaknya, tetapi sudah terlambat. Bayu sempat menoleh dan melihat langsung ke arah sosok itu, dan dalam sekejap tubuhnya membeku. Bayu tidak bisa bergerak, kepalanya terasa berat, pandangannya mulai buram. Lalu, dia tidak lagi berada di hutan. Bayu kini berdiri di tempat yang berbeda, di puncak gunung, sendirian. Udara di sekitarnya dingin menggigit. Langit kelam tanpa bintang. Ia menoleh ke samping. Di sana ada Arif, tapi bukan Arif yang ia kenal. Tubuhnya sudah membusuk, wajahnya penuh luka menganga, tetapi matanya masih hidup, masih menatapnya dengan tajam. Bayu, kenapa kalian meninggalkanku? Bayu ingin menjerit, ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Arif tersenyum. Ayo ikut aku, kita turun bersama. Tangannya terulur. Bayu hampir mengulurkan tangannya juga, sampai, jangan biarkan dia memegangmu. Tiba-tiba suara pria tua itu terdengar menggema. Bayu tersentak. Pandangannya kembali ke hutan. Tangan Arif masih terulur, tetapi sebelum ia sempat menyentuhnya, sebuah getaran kuat terasa di tanah. Bayu tersentak mundur, dan seketika ilusi itu hancur. Dia kembali ke dunia nyata. Pria tua itu menarik Bayu ke belakang. Jangan pernah dengarkan mereka. Sosok menyeramkan itu masih berdiri di kejauhan, menatap mereka tanpa berkedip. Tetapi kini, jumlahnya lebih banyak. Bukan hanya Arif.
Ada sosok-sosok lain yang muncul dari balik kabut. Mereka semua adalah pendaki yang tidak pernah bisa pulang. Pria tua itu menggenggam sebuah jimat kayu dan berbisik pelan, "Kita harus lari sekarang." Mereka tidak membuang waktu lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berlari menuruni jalur pendakian. Namun mereka tahu satu hal, gunung ini belum selesai dengan mereka, dan perjalanan mereka belum benar-benar berakhir. Langkah mereka semakin terburu-buru. Nafas tersengal, keringat dingin membasahi tubuh, tetapi mereka tahu tidak boleh berhenti. Di belakang, suara bisikan semakin jelas. Suara-suara itu memanggil mereka. "Bayu, Rina, kalian lupa sesuatu. Kalian tidak bisa pergi." Sinta terisak menggenggam tangan Dika erat-erat. "Aku nggak mau mati di sini." Pria tua itu terus memimpin mereka. Langkahnya tegap meskipun tubuhnya sudah renta. Jangan dengarkan suara mereka. Jangan menoleh ke belakang. Namun, semakin mereka berlari, jalur yang mereka lewati terasa semakin aneh. Bayu mulai menyadari sesuatu. "Tunggu, kita tadi sudah melewati pohon ini, kan?" Mereka semua berhenti. Benar. Pohon besar dengan batang berlubang itu. Mereka sudah melewatinya setidaknya 2 kali. Mereka berputar di tempat yang sama. "Sial," Dika meremas rambutnya. "Kita terjebak di sini." Pria tua itu menatap ke langit yang mulai menggelap. "Kita harus segera keluar sebelum semuanya terlambat." "Apa maksudnya, Pak?" Rina menatapnya dengan cemas. Pria tua itu menghela napas panjang. "Gunung ini memiliki gerbangnya sendiri. Jika kalian tidak menemukan jalan keluar sebelum malam sepenuhnya turun, kalian akan terperangkap selamanya." Jantung mereka berdebar semakin cepat. Mereka kembali berjalan. Kali ini lebih pelan dan lebih hati-hati. Bayu terus menandai pohon dengan pisau kecil, berharap mereka tidak kembali ke tempat yang sama. Namun, setelah beberapa menit, tanda yang ia buat tadi sudah ada di pohon di depan mereka. Sinta mulai menangis. "Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin." Tiba-tiba dari dalam kabut terdengar suara langkah kaki, pelan, berirama. Seolah-olah ada yang mengikuti mereka. Dika menoleh perlahan. Di antara pepohonan ia melihat sesuatu berdiri, sosok tinggi, kurus, dengan wajah samar. Matanya kosong, kulitnya pucat kehijauan, dan tubuhnya seakan berbaur dengan kabut. Makhluk itu menatap langsung ke arah mereka. Bayu langsung menarik semua orang. "Lari!" Mereka kembali berlari, tidak peduli dengan jalur yang mereka ambil. Tetapi kali ini suara langkah itu semakin banyak. Dari kanan, kiri, bahkan dari depan. Sinta menjerit. "Mereka mengepung kita." Pria tua itu berbisik pelan sambil menggenggam jimatnya erat-erat. "Gerbangnya sudah dekat. Kita harus menemukannya sebelum mereka menangkap kita." "Gerbang apa?" tanya Rina, panik. "Gerbang tak kasat mata," jawabnya. "Satu-satunya jalan keluar dari tempat ini." Bayu hampir jatuh tersungkur ketika melihat sesuatu di depan mereka. Sebuah batu besar dengan pahatan simbol aneh. Pria tua itu tersenyum tipis. "Itu dia." Namun sebelum mereka bisa mendekatinya, sosok-sosok dari dalam kabut mulai mendekat. Mereka semua bergetar, karena kali ini, di antara sosok itu, Arif berdiri di depan mereka. Bayu terpaku. Arif masih mengenakan pakaian yang sama saat mereka mendaki, tetapi tubuhnya kini lebih kurus, wajahnya lebih pucat, dan senyumnya terlalu lebar. "Apa kalian benar-benar mau pergi?" Suaranya terdengar aneh, bergema seperti bukan berasal dari satu orang. Rina mencengkeram tangan Bayu. Tubuhnya gemetar. "Itu bukan Arif." Arif tersenyum, melangkah mendekat. "Aku masih di sini." "Kalian lupa, kan?" Dika berbisik. "Pa, apa yang harus kita lakukan?" Pria tua itu menatap lurus ke arah Arif. "Lewati dia, jangan berhenti, jangan bicara." Namun saat mereka mencoba melangkah, Arif tertawa. Lalu tiba-tiba,
Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang menjulang tinggi. Dari balik kabut, makhluk-makhluk lain mulai menggeram. Mereka tidak bisa mundur. Mereka harus melewati gerbang itu sekarang. Pria tua itu berteriak, pegang tangan satu sama lain. Apapun yang terjadi jangan lepaskan. Sinta sudah menangis, tetapi ia tetap menggenggam tangan Dika. Mereka berlari lurus ke arah batu besar itu. Sosok bayangan Arif bergerak cepat, mencoba menghadang mereka. Bayu menutup mata dan berlari sekencang mungkin. Seketika, tubuhnya terasa ringan. Udara di sekitarnya berubah, dan tiba-tiba mereka terjatuh ke tanah yang keras. Bayu membuka mata. Mereka sudah berada di jalan setapak biasa. Tidak ada kabut, tidak ada sosok menyeramkan. Hanya hutan biasa dengan suara burung dan angin yang berhembus pelan. Sinta terisak. Kita berhasil. Pria tua itu menghela napas lega. Kalian selamat. Dika menoleh ke belakang. Jalan yang tadi mereka lewati kini tertutup semak-semak seolah-olah tidak pernah ada jalan di sana. Bayu duduk di tanah, tubuhnya masih gemetar. Arif, dia benar-benar sudah hilang. Pria tua itu menatap ke langit. Dia sudah menjadi bagian dari gunung ini. Hening, tidak ada yang berbicara lagi. Sampai akhirnya, Sinta menunjuk ke tangan Bayu. Di sana, masih ada bekas goresan merah kehitaman. Mereka tidak benar-benar keluar dari mimpi buruk ini. Bayu mencoba mengusapnya, tapi tanda itu tetap ada. Bahkan semakin lama warnanya semakin pekat. Pria tua yang menolong mereka menghela napas panjang. Sepertinya, masih ada sesuatu yang mengikuti kalian. Sinta langsung menangis. Kita sudah keluar kan? Kita sudah selamat. Pria tua itu menatap mereka satu persatu. Wajahnya terlihat semakin berat. Kalian sudah melewati gerbang, tapi belum sepenuhnya keluar dari pengaruh gunung ini. Bayu merasa dadanya semakin sesak. Apakah mereka masih belum benar-benar selamat? Angin bertiup pelan, tetapi udara di sekitar mereka terasa ganjil. Dika mencoba mengalihkan perhatian. Oke, kita harus turun sekarang. Kita nggak bisa tinggal lebih lama di sini. Pria tua itu mengangguk. Kalian harus segera meninggalkan tempat ini sebelum matahari benar-benar terbenam. Mereka pun mulai berjalan, mencoba untuk tidak berpikir terlalu jauh. Namun, setiap langkah terasa aneh. Semakin mereka berjalan, hutan ini semakin terasa salah. Bayu mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Semak-semak di sekitar mereka bergoyang tanpa ada angin. Rina mendekatkan diri ke Bayu. Perasaanmu nggak enak juga. Bayu mengangguk, mereka sadar. Gunung ini belum membiarkan mereka pergi sepenuhnya. Mereka terus berjalan menuruni jalur setapak. Tetapi perasaan ganjil itu tidak menghilang. Sinta melihat jam tangannya. Kita udah jalan hampir setengah jam. Tapi kenapa jalurnya masih sama? Dika mendongak, menatap pepohonan. Kayaknya kita nggak bergerak sama sekali. Pria tua itu berhenti di depan mereka. Aku menduga ini bisa terjadi. Bayu mengernyit. Maksudnya, pria tua itu menatap tajam ke arah hutan di sekeliling mereka. Gunung ini belum mau melepaskan kalian. Dada mereka terasa semakin berat. Kalian masih membawa sesuatu yang seharusnya tidak dibawa. Mereka saling menatap, tapi tidak ada yang merasa membawa apapun. Lalu, Bayu kembali menatap tangannya. Bekas goresan merah kehitaman itu kini berbentuk seperti sebuah pola aneh. Seperti simbol, pria tua itu mengamati tangannya dan wajahnya semakin muram. Kalian sudah ditandai. Suara dedaunan bergesek, angin bertiup lebih kencang. Dari balik pepohonan terdengar bisikan samar, mereka belum boleh pergi. Masih ada yang belum selesai. Sinta langsung memeluk Rina ketakutan. Aku nggak mau. Aku mau pulang. Dika mengepalkan tangan. Sial, kita harus keluar dari sini. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh,
langkah kaki terdengar di belakang mereka. Perlahan, teratur, mereka tidak berani menoleh, tetapi Bayu bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berdiri di belakang mereka. Pria tua itu berbisik, "Jangan menoleh. Apapun yang terjadi, jangan menoleh." Namun, Sinta berteriak, dan sebelum mereka bisa menghentikannya, ia menoleh ke belakang. Mata Sinta melebar, bibirnya bergetar, lalu, dalam sekejap, tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. "Sinta!" Mereka semua menjerit dan berlari ke arah tempat Sinta menghilang. Bayu menarik Dika dan Rina yang hampir jatuh. "Sinta! Jawab! Sinta!" Rina menangis histeris. Pria tua itu dengan cepat merogoh sesuatu dari dalam sakunya. Seikat dupa dan tali berwarna merah. Ia langsung menancapkan dupa itu ke tanah dan menyalakannya. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin berhembus kencang dan suara bisikan semakin keras. "Dia milik kami sekarang. Kalian tidak bisa mengambilnya." Bayu dan Dika bersiap menerjang ke dalam kegelapan, tetapi pria tua itu menghalangi mereka. "Jangan gegabah, kita bisa kehilangan semuanya kalau salah langkah." Rina terisak. Tapi kita nggak bisa biarin Sinta." Pria tua itu menatapnya dengan serius. "Aku akan mencoba menariknya kembali, tapi kalian harus siap." Dupa itu mulai mengeluarkan asap tebal. Dari dalam bayangan perlahan, Sinta mulai terlihat kembali. Namun, bukan hanya dia. Di belakang Sinta, sosok-sosok tinggi dan hitam berdiri berjajar. Mata mereka kosong, wajah mereka kabur. Mereka mengawasi. Mereka menunggu sesuatu. Lalu, satu di antara mereka berbisik, "Bawa kami juga." Sinta masih dalam cengkeraman mereka. Pria tua itu berteriak, "Sekarang, tarik dia." Bayu dan Dika langsung menarik tangan Sinta sekuat tenaga. Makhluk-makhluk itu menahan tubuhnya. Namun, sebelum mereka bisa menariknya kembali ke dalam kegelapan, pria tua itu menyebarkan segenggam garam dan menekan sesuatu ke tangan Sinta. Sebuah jimat tua berwarna kuning. Tubuh Sinta langsung tersentak. Makhluk-makhluk itu berteriak marah. Seketika, mereka semua menghilang dalam kabut, dan Sinta jatuh pingsan di pelukan Rina. Dupa yang menyala tadi kini padam. Gunung kembali sunyi. Sinta masih tidak sadarkan diri. Dika menatap pria tua itu. Apa mereka benar-benar sudah pergi? Pria tua itu menatap ke hutan yang semakin gelap. "Kita harus segera turun sebelum mereka kembali." Bayu membantu mengangkat Sinta, sementara Rina masih menangis pelan. Mereka semua sadar, gunung ini masih belum sepenuhnya membiarkan mereka pergi. Malam semakin pekat. Suhu udara turun drastis menusuk kulit mereka yang sudah kelelahan. Sinta masih pingsan di pelukan Rina, wajahnya pucat dan tubuhnya dingin. Pria tua yang menolong mereka menatap ke sekeliling dengan ekspresi cemas. "Kita harus bergerak sekarang. Mereka masih ada di sekitar kita." Bayu, Dika, dan Rina mengangguk cepat. Tanpa membuang waktu, mereka segera melanjutkan perjalanan menuruni gunung. Namun seiring langkah mereka semakin jauh, perasaan aneh mulai muncul. Jalur yang mereka lalui tadi tidak lagi terasa familiar. Bayu mengerutkan dahi. "Tunggu, bukannya kita tadi lewat sini?" Dika menelan ludah, menyalakan senter ke arah pepohonan. "Gua juga ngerasa begitu, tapi jalurnya kayak berubah." Rina menatap pria tua itu dengan panik. "Apa kita tersesat lagi?" Pria tua itu menghela napas berat. "Tidak, ini bukan tersesat. Ini, jalan kita sedang dipermainkan. Mereka masih belum diizinkan pulang." Langkah kaki mereka semakin cepat, tetapi hasilnya tetap sama. Jalur setapak yang mereka lalui selalu berujung di satu tempat yang sama. Sebuah pohon besar dengan akar menjalar. Bayu mulai panik. "Sial, kita muter-muter doang." Dika mencoba mencari petunjuk, tetapi semuanya terlihat sama. Rina hampir menangis. "Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa keluar dari sini."
Pria tua itu menatap pohon besar itu dengan ekspresi tegang. Ia berjongkok, mengamati akar-akar yang menjalar di tanah, lalu menarik napas panjang. Ada sesuatu yang mengikat kita di sini. Ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan segenggam garam serta dupa kecil. Ketika ia menyalakan dupa itu, angin mendadak berhenti. Udara menjadi sangat sunyi. Kemudian, dari dalam kegelapan, terdengar langkah kaki, pelan, teratur. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Langkah kaki itu semakin dekat, semakin jelas, hingga akhirnya sesosok bayangan muncul di bawah sinar bulan. Mereka semua terdiam. Sosok itu, Sinta. Tapi anehnya, Sinta masih ada di pelukan Rina. Rina menahan napas. Kalau Sinta ada di sini, Bayu menyelesaikan kalimatnya dengan suara gemetar. Lalu siapa yang gua gendong? Perlahan tubuh Sinta yang ada di pelukan Bayu mulai berubah. Kulitnya semakin pucat, matanya semakin gelap. Tangan yang tadinya lemas kini menggenggam lengan Bayu dengan erat. Kemudian bibirnya bergerak mengeluarkan suara berbisik, "Aku ikut pulang." Bayu terlempar ke belakang, tubuhnya gemetar ketakutan. Sinta yang ia gendong kini berdiri dengan postur aneh. Kepalanya sedikit miring ke samping, matanya kosong. Dika menarik Rina ke belakang. Bukan Sinta itu. Pria tua itu dengan cepat mencabut sesuatu dari kantong bajunya. Jimat kuning dengan tulisan aksara Jawa kuno. Ia mengangkatnya ke arah sosok itu. "Tinggalkan kami. Kembali ke tempatmu." Namun sosok itu tidak bergerak. Sebaliknya, ia mulai tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Lalu tiba-tiba ia melangkah maju, menuju Bayu. Bayu ingin berlari, tetapi tubuhnya kaku. Ketika sosok itu hampir menyentuhnya, Sinta yang asli terbangun dan menjerit keras. Suara jeritannya menggema ke seluruh hutan, membuat sosok itu terhuyung ke belakang. Pria tua itu segera melemparkan segenggam garam ke arahnya. Tubuh sosok itu seketika terbakar dalam cahaya redup. Sosok itu menjerit, lalu menghilang dalam kabut, meninggalkan hanya angin dingin yang berhembus perlahan. Sinta terengah-engah, wajahnya penuh keringat dingin. Mereka nggak mau kita pulang." Pria tua itu mengangguk, "Karena kalian membawa sesuatu yang tidak seharusnya." Setelah kejadian itu mereka mencoba berjalan lagi. Kali ini jalur yang sebelumnya berulang kini terasa berbeda. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, mereka mulai melihat tanda-tanda jalur utama pendakian. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, pria tua itu tiba-tiba berhenti. "Jangan lihat ke belakang," katanya dengan suara tegas. Bayu menelan ludah. "Kenapa?" Pria tua itu menatap lurus ke depan. Mereka masih mengawasi. Dika menggenggam tangan Rina. Sinta menutup matanya, berusaha menahan ketakutan. Lalu, mereka melangkah, tanpa menoleh, sampai akhirnya mereka benar-benar keluar dari hutan itu. Begitu kaki mereka menginjak tanah yang lebih rata, udara yang tadinya berat perlahan terasa lebih ringan. Bayu menghembuskan napas lega. "Kita selamat." Namun, pria tua itu tetap diam. Ia menatap Bayu dengan ekspresi serius. "Tidak semua dari kalian bisa pulang begitu saja." Bayu merasa dingin merayap di tengkuknya. Apa maksudnya? Pria tua itu hanya menatap ke arah tangan Bayu. Bekas luka merah kehitaman di sana belum menghilang. Dan entah mengapa, Bayu merasa seperti masih ada sesuatu yang mengikutinya. Sejak mereka kembali ke rumah, udara terasa semakin berat. Meskipun mereka sudah turun dari gunung, perasaan mereka masih terjebak di dalamnya. Bayu, Dika, Rina, dan Sinta. Mereka semua merasa seolah-olah sesuatu yang gelap dan tak terdefinisikan terus mengikuti mereka. Hari-hari berlalu, namun ketenangan yang mereka rasakan hanya bersifat sementara. Sinta mulai merasa aneh saat ia tidur.
Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar bisikan halus yang menyebutkan namanya. Kembali, kembali. Rina, yang tidur di sebelahnya tak bisa mendengar apa-apa. Namun Sinta tahu, ia merasa ada yang menatapnya, bahkan ketika matanya terpejam. Jangan terlalu dipikirkan, kata Rina mencoba menenangkan. Namun Sinta tidak bisa membuang rasa takut itu begitu saja. Setiap kali ia menatap cermin, bayangan yang dipantulkan tampak berbeda. Entah itu sekelebat wajah yang asing, atau gerakan tangan yang tidak ia lakukan sendiri. Sinta merasa dunia sekitar mulai miring. Semua yang dilihatnya terasa berbalik dan tidak sesuai dengan kenyataan. Malam itu, Bayu merasa cemas. Ia menghabiskan malam di depan layar ponselnya, mencoba menghubungi teman-temannya. Sesekali ia menatap ke arah jendela, merasa ada yang mengamatinya. Beberapa kali, ia melihat bayangan bergerak di luar, tepat di balik tirai jendela yang setengah tertutup. Malam semakin larut. Ia memutuskan untuk tidur, tetapi saat ia menutup mata, suara bisikan itu kembali datang. Bayu, Bayu, aneh. Itu bukan suara siapa-siapa yang ia kenal. Suara itu terdengar lebih dalam, lebih berat, dan semakin lama semakin dekat. Tanpa pikir panjang, Bayu bangkit dan melangkah menuju pintu. Namun, begitu ia memutar kunci pintu, tiba-tiba lampu padam. Langit malam yang gelap semakin gelap. Tidak ada suara, hanya keheningan yang mengerikan. Bayu berjalan perlahan, memeriksa seluruh ruangan, tapi ia tak menemukan apa-apa. Semua tetap sepi, hingga akhirnya ia kembali ke kamar, membuka pintu dengan ragu. Dan Sinta berdiri di sana, menatapnya, namun matanya kosong. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Sinta terjatuh ke lantai, tubuhnya kaku, mulutnya terkatup rapat, dan seketika itu juga, ruangan menjadi gelap gulita. Bayu tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang ada di sekitarnya seolah hilang, menyisakan kegelapan yang semakin menyesakkan. Ketika mereka bangun, pagi terasa sangat berbeda. Semua hal tampak tidak seperti semestinya. Rina dan Dika yang berada di rumah yang sama, menyadari bahwa mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu. Mereka mencoba menghubungi Bayu dan Sinta, namun telepon mereka tidak tersambung. Aneh, di luar kabut tebal meliputi seluruh desa. Rina merasa sangat cemas, tetapi Dika mencoba menghibur. Mungkin mereka sudah pergi keluar kota, kan? Namun telinga Rina terus mendengar suara langkah kaki. Mereka tidak tahu lagi siapa yang masih ada di dunia ini, dan siapa yang sudah tertarik ke dunia lain. Bayu, yang terjebak dalam keheningan itu, mulai merasakan perubahan pada dirinya. Wajahnya terlihat semakin pucat, mata yang semula penuh gairah kini terlihat kosong, tanpa harapan. Dalam mimpi buruk yang terus menghantui dirinya, ia kembali ke gunung, tempat yang tidak pernah benar-benar meninggalkannya, jalan yang mengarah ke jurang, jalan yang mereka daki. Semuanya kembali menghantuinya. Mereka akhirnya menyadari, apa yang mereka alami bukan sekadar kejadian biasa. Itu adalah kutukan yang tak bisa dihindari. Saat Bayu dan teman-temannya berada di puncak gunung dalam mimpi, mereka melihat hal yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Pintu gerbang yang mengarah ke jurang gelap terbuka lebar, menanti mereka untuk masuk. Sesuatu dari dalam menarik mereka kembali. Di sanalah mereka sadar, semua yang mereka alami selama ini adalah bagian dari kesepakatan yang tak pernah mereka buat. Mereka terperangkap dalam lingkaran, dan tak ada jalan keluar. Mereka berusaha melawan, berlari, dan mencoba melupakan gunung itu. Tetapi semuanya sia-sia. Setiap langkah mereka terasa terkunci, terhukum oleh kehadiran yang selalu mengikuti. Kini, hanya ada satu hal yang jelas. Kehidupan mereka tak akan pernah sama lagi. Bayu, Dika, Rina, dan Sinta tidak hanya membawa tubuh mereka pulang. Mereka juga membawa kegelapan yang terus membayangi. Tak peduli kemanapun mereka pergi, mereka tak pernah bisa melarikan diri dari gunung itu, dari apa yang ada di baliknya. Karena, seperti yang mereka temukan, ada tempat-tempat yang tidak bisa dilupakan.
tempat yang mengubah mereka selamanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini ke teman-teman kalian, karena masih banyak kisah lainnya yang lebih mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bayu dan teman-temannya? Tulis komentar kalian dan beritahu kami pendapat kalian. Jangan lewatkan cerita selanjutnya, karena bisa jadi hanya di sini kalian akan menemukan jawaban.